Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailan dengan MPM 2019 4350637, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI 2023. Saya akan mensimulasikan aplikasi pemesanan dan penjualan kacamata pada optik ASKA berbasis Java. Oke, kalau kayak gitu kita buka aplikasinya, kita jalankan. Dan di sini adalah tampilan login dari aplikasinya. Dan di sini ada menu forgot password dan new user. Jika kita sudah lupa passwordnya, kita klik forgot password dan ID kita berapa, masukkan ID saya itu admin 001. New passwordnya kita masukkan, new passwordnya confirm password. Ini kita klik reset password berhasil di reset, silakan login. Oke, dan di sini ada pilihan new user, kita klik set up, sign up. Misalnya ada karyawan baru mau masuk, kita bikin ID-nya dulu. ID dia berapa, misalnya admin 005. Nama petugasnya misalnya Ayu. Username-nya misalnya nama petugasnya Ayu Pranastati. Username-nya Ayu. Jabatannya di sini dia, kita pilih admin, passwordnya dan confirm password. Lalu klik sign up. Data berhasil disimpan. Oke, sini kita coba login menggunakan akun mail. Passwordnya kita masukkan, kita klik sign in, login berhasil. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi penjualan dan pemesanan optik ASKA berbasis Java. Di sini ada beberapa menu, ada menu master, transaksi, dan laporan. Sini kita akan mencoba menu master terlebih dahulu. Sini menunya ada menu pembeli. Di sini ada data-data pembeli yang sudah terdaftar. Jika kita mau mendaftarkan pembeli yang baru, kita bisa input di sini. ID pembelinya biasanya saya masukkan dari nomor KTP ya. Misalnya 32010323. Nama pembelinya misalnya Mailan. Jenis kelamin laki-laki. Alamat kampung Pabuaran, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Nomor teleponnya kita input 0815 misalnya 0214. Sini kita klik simpan, data berhasil disimpan dan dia otomatis masuk ke database. Itu dari form pembeli. Lalu kita ke form supplier. Di sini ini adalah tampilan dari form supplier. Ini beberapa data yang sudah dimasukkan supplier. Jika kita ingin menginput supplier baru, maka di sini kita masukkan. Sini udah otomatis supplier 004 karena sudah terdaftar supplier 1 sampai 3 ya. Misalnya PT Berkah Jaya.
alamatnya Jalan Bogor KM 41 Cibinong misalnya. Nomor telepon suppliernya 0813 456 789. Kita klik simpan dan dia otomatis akan masuk ke database. Lalu kita akan coba dari barang. Nah, ini adalah data-data barang yang sudah masuk di aplikasi. Ada Apernos, Adidas, Nike, Puma, jenis-jenis barangnya. Kalau ini frame, ada kain pembersih lensa. Ini nama misal aja sih. Dan ini Essilor, ada Essilor, Supersin, lensa, jenisnya lensa. Sini ada daftar harganya, ada stoknya berapa. Sini ada simpan, ubah, hapus, dan batal. Lalu kita ke menu penerimaan. Misalnya ada supplier mau masuk barang, kita input di sini. Ini ada data-data supplier yang sudah masuk ya, sama nama barangnya. Misalnya ada supplier baru mau masukin barang, kita input suppliernya apa. Sini ada ID supplier, itu bisa dilihat di menu supplier. Misalnya CV Maju Jaya Aibadi SPL 001 ID suppliernya. Kita masukkan di sini SPL 001. Nah, dia akan muncul sendiri nama suppliernya, ID barangnya apa yang mau dimasukkan. Misalnya FRM 001. Ini adalah frame ya. Kita enter saja dan dia otomatis muncul nama barangnya, harganya, jumlahnya kita masukkan. Misalnya masuk barang lagi 10. Total harganya jadi 90.000. Masukkan ke table. Nah, di sini sudah masuk dan simpan. Dia otomatis mencetak untuk tanda bukti supplier. Di sini ada ID penerimaan, ID suppliernya, nama supplier, harinya. Sekarang hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Di sini alamat, hari, tanggal, tahun, petugasnya siapa, dan ini bisa kita langsung cetak petugasnya yang sedang bertugas itu Mailan. Sini bisa kita langsung print, misalnya klik OK saja. Ini kita pilih printernya apa, dan dia otomatis kalau sudah di input, dia otomatis masuk ke stok barang, dia akan bertambah. Lalu kita ke menu pemesanan. Di sini ada daftar-daftar customer yang sudah memesan barang ya. Misalnya ada customer baru ingin memesan barang, kita input ID pembelinya dulu yang sudah didaftarkan dari menu pembeli. Misalnya yang tadi saya ID pembelinya 32010323. Dia otomatis muncul namanya dan nomor telepon. Kita data dulu. Mata kanan -1, kiri -1 misalnya. Silindernya 0, kiri juga 0.
ID barang, misalnya dia mau memesan frame ya, frame, kita masukkan kode barangnya frame 001, tanggal selesai, misalnya tanggal selesainya itu bisa untuk pemesanan barang tuh bisa 3 hari sampai 1 minggu, tapi ini kita masukkan saja hari ini biar bisa langsung diambil. Lalu garansinya, biasanya toko itu mengasih garansi sampai 1 bulan saja. Kita masukkan September tanggal 22, masukkan ke keranjang. Oke. Dan udah masuk ke keranjang, dia akan bayar. Misalnya uangnya harga 90.000, uangnya 100.000. Kita klik simpan. Dan sini langsung muncul nota pemesanan. Di sini nama pembelinya siapa, tanggal pemesanan, tanggal selesainya juga, garansi sampai kapan. Dia bayar 100.000, kembalian berapa. Di sini bisa dicetak dan tanda tangan. Oke, kalau gitu kita ke menu penjualan. Ini adalah tampilan menu form penjualan. Sini udah ada data-data yang pernah beli ya. Misalnya ada pembeli baru ingin beli barang, kita input ID barangnya. ID barang bisa dilihat di sini. ID barang. Misalnya pengen beli cairan pembersih, kodenya itu PLN 001, cairan pembersih lensa. Misalnya mau beli berapa? Beli 2. Kita enter saja. Total harga jadi 20.000. Masukkan ke keranjang. Oke. Sini dia bayarnya uangnya misalnya 50.000. Maka kembalian 30.000 dan keterangannya lunas. Ini bisa disimpan. Nah, ini bisa langsung muncul nota pembeliannya. Sini ada subtotal berapa, bayar, kembalian, dan petugasnya siapa. Oke. Lalu kita ke form pengambilan. Misalnya tadi ada pemesanan ya, pemesanan yang mau diambil hari ini, misalnya yang tadi Mailan yang baru pesan frame, ID transaksinya itu PSN 0005. Sini kita input PSN 0005. Nah, di sini langsung muncul data-datanya. Statusnya sudah lunas karena sudah dibayar cash langsung di awal ya. Jadi tinggal ngambil aja dia. Nama pengambilnya bisa diwakilkan teman, keluarga. Sini karena misalnya ngambil sendiri, kita tulis nama pengambilnya Mailan. Simpan. Nah, ini nota pengambilan barang yang sudah dipesan sebelumnya. Sisa pembayarannya nggak ada. Kalau misalnya bisa DP dulu, misalnya harga 90.000, dia bayar 50.000, di sini akan muncul sisa pembayarannya berapa, dia akan bayar kembaliannya berapa. Oke. Form pengambilan. Kita ke form return.
Misalnya yang udah dibeli tadi garansinya 1 bulan, ternyata baru dipakai 3 hari dia rusak, itu bisa masuk ke form return. Sini kita masukkan ID transaksinya berapa tadi, misalnya PSN 0005. Nah, ID barangnya frame 001. Nah, garansi kan ini masih ada ya, tanggal 22 bulan 9 2023. Keterangan garansinya kenapa? Misalnya cat frame pudar baru dipakai 3 hari. Sini kita simpan saja, data berhasil disimpan. Nah, sini langsung muncul nota return untuk tanda bukti customernya. Oke. Menu transaksi sudah, lalu kita ke menu laporan. Di sini kita bisa memilih beberapa laporan yang ingin dilihat ya. Misalnya laporan data pembeli. Nah, di sini ada laporan data pembelinya. Nama pembelinya, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Nah, ini petugasnya. Biasanya pemilik meminta laporan data pembeli untuk jadi tanda bukti, atau ingin sekedar data saja. Lalu di sini ada data supplier yang sudah masuk. Oke. Lalu ada data barang yang sudah masuk. Di sini ada ID barangnya, nama barangnya apa, jenis, harga, dan stoknya berapa. Sini ada yang stok 0. Oke. Lalu ada laporan data penerimaan. Laporan data penerimaan ini misalnya dari mau cetak dari tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini 22 Agustus. Cetak aja. Nah, ini barang apa aja yang sudah masuk dari tanggal segitu sampai tanggal 22 Agustus. Dan ini adalah data-datanya, dan ini bisa langsung dicetak print. Lalu kita ke laporan data pemesanan. Misalnya ada pemesanan apa aja yang sudah masuk, misalnya dari tanggal 3 sampai tanggal sekarang. Nah, ini adalah laporan data pemesanan yang sudah masuk datanya dari tanggal Kamis 3 Agustus sampai dengan Selasa 22 Agustus. Dan ini bisa dicetak untuk dilaporkan kepada pemilik optiknya. Oke. Lalu kita ke laporan data penjualan. Sini kita pilih saja tanggal 3 juga sampai tanggal sekarang, cetak. Dan ini tampilannya. Daftar laporan data penjualan. Barang apa saja yang sudah terjual. Oke. Lalu laporan data pengambilan yang sudah diambil dari nota pemesanan. Ini kita pilih saja sampai tanggal sekarang, cetak. Nah, ini laporan data yang sudah diambil. Yang ini yang baru kita tadi pengambilan kan. Oke. Lalu laporan data return.
Misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal sekarang. Nah, ini laporan data return dari customer. Jadi barang-barang yang sudah dibeli tapi rusak dan bisa digaransikan. Oke. Oke, paling itu saja untuk simulasi aplikasi pemesanan dan penjualan kacamata optik ASKA berbasis Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.